Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah mudahkan kita untuk melanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab Al-Usulul Thalathah, 3 pilar di dalam beragama. Yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Masih dalam pembahasan seputar mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau rahimahullah berkata, wa arsalallah jami'ar rusuli mubasyirina wa mundhirin. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seluruh rasul mubasyirin wa mundhirin, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Setiap nabi dan Rasulullah, maka mereka membawa 2 hal ini. Ada kabar gembira, yaitu dengan seorang diberitakan kepadanya balasan-balasan kebaikan, janji-janji Allah berupa kenikmatan surga dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Dan mundhirin, memperingatkan manusia akan bahayanya keingkaran, ngerinya kemaksiatan, ancaman neraka, dahsyatnya siksa. 2 hal ini disampaikan oleh seluruh para rasul. Dalilnya, kata beliau, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatan ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Rasul-rasul tersebut memberi kabar gembira dan memberi peringatan agar lagi tidak ada hujjah terhadap manusia
setelah diutusnya Rasul-Rasul tersebut. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan nggak tahu. Nggak ada alasan nggak ada yang bimbing. Nggak ada alasan apapun juga. Diutusnya Rasul, semua dari kaum muslimin tahu. Setiap umat tahu. Apalagi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diutusnya beliau, berita-berita tentang akan adanya Rasul yang diutus di akhir zaman ini diketahui oleh ahlul kitab, baik Yahudi maupun Nasara, lengkap dengan ciri-cirinya. Salman Al-Farisi, sahabat yang dahulunya Majusi, hidup di tengah-tengah keluarga Majusi. Salman Al-Farisi melihat agama Allah yang terakhir, agama Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Beliau saksikan orang-orang beribadah di rumah Allah, hatinya pun tertarik. Sampai akhirnya dia lari meninggalkan rumahnya menuju Syam. Di Syam ini adalah tempat orang-orang Nasara berkembang. Dakwah Nasara tersebar, ulama-ulamanya banyak di sana, dan menjadi pusat ketika itu. Maka Salman Al-Farisi mendatangi yang paling dibesarkan dan dimuliakan. Coba lihat cara Salman Al-Farisi untuk mencari kebenaran, mencari kebaikan. Bukan yang penting duduk dengar, tapi siapa ini yang mengajar, saya mau belajar sama siapa. Dan dia sangat cermat, tidak sembarang ada guru yang mengajarkan agama. Nah, di mana pusatnya? Oh, pusatnya di Syam. Datang ke Syam. Dia tinggalkan rumahnya, dia pergi mempelajari agama. Berlalu waktu, akhirnya gurunya meninggal. Ketika meninggal gurunya, Salman Al-Farisi bocorkan kepada orang-orang bahwa gurunya ini bukan orang baik. Yang selama ini mereka muliakan, mereka agungkan, ini bukan orang yang baik. Dia berdakwah untuk mengumpulkan harta manusia, dan tentunya nggak ada yang percaya ucapan Salman Al-Farisi. Akhirnya apa? Salman Al-Farisi buktikan, bawa mereka ke tempat penyimpanan harta guru itu. Terdapat di dalamnya kendi-kendi besar yang berisi emas dan perak. Baru orang percaya kepada Salman Al-Farisi. Tapi Salman Al-Farisi melihat kalau bicara masalah agama, gurunya ini bagus, tapi nggak dia amalkan. Dia hanya mencari dunia, mengumpulkan harta manusia untuk kesenangan dirinya. Dia cari lagi siapa yang paling berilmu, siapa yang
punya ketaatan, siapa yang saleh. Akhirnya diberitahu oleh orang-orang, ada si fulan. Dan Masya Allah, ternyata guru ini betul-betul alim, berilmu dan saleh, mengamalkan ilmunya. Tapi tidak lama umur guru ini, guru itu pun sakit dan akan meninggal. Salman bertanya, kepada siapa lagi saya harus belajar kalau kamu meninggal? Maka guru ini bilang, pergi ke fulan. Meninggal guru ini, pindah ke guru yang lain. Terus sebelum meninggal guru itu juga, kepada siapa? Sampai guru yang terakhir, beliau belajar ketika gurunya mau meninggal. Lihat, ketika gurunya mau meninggal, Salman Al-Farisi tanya lagi, kepada siapa lagi saya mau belajar? Apa kata gurunya? Tidak ada. Kalau yang seperti saya dan teman-teman saya yang telah meninggal, tidak ada. Mereka telah merubah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengikuti hawa nafsunya. Tapi kamu sudah berada di masa kenabian. Dilihat, gurunya bilang, kamu sudah berada di masa kenabian. Artinya ilmu tentang itu diketahui. Kamu sudah berada di masa kenabian. Diceritakan oleh gurunya, Nabi itu tempat asalnya adalah tempat yang membenci dirinya. Dia akan diusir, dia akan hijrah ke tempat yang banyak kurmanya. Gak disebut Madinah. Gurunya punya ilmu tentang apa? Tempat hijrah Nabi itu adalah tempat di mana di situ banyak kurma. Kemudian ciri Nabi itu, dia punya tanda di punggungnya sebagai cap tanda kenabian. Dia tidak makan sedekah, tapi dia makan hadiah. Salman Al-Farisi pegang ini, mencari dan terus mencari, akhirnya berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Allah utus. Dan diketahui. Namun bagaimana bisa kaum muslimin di masa sekarang nanti bicara di hadapan Allah, saya tidak tahu. Apakah tidak turun kepada mereka Al-Quran? Apa mereka tidak tahu ada Al-Quran? Kenapa mereka tidak membacanya? Kenapa mereka tidak mempelajarinya? Kenapa mereka tidak jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya? Sekarang dia tidak tahu atau dia tidak mau tahu? Tidak ada alasan lagi. Setelah diutusnya Rasul tersebut, tidak ada alasan. Allah turunkan Alkitab kepada Rasul tersebut. Mau alasan tidak tahu? Pernahkah dia baca Al-Quran itu dari awal sampai akhir? Kemudian setidak-tidaknya terjemahannya juga dia baca dari awal sampai akhir. Tidak usahlah penjelasannya secara luas dulu. Terjemahannya, pernahkah dia baca? Kemudian dia beramal di atasnya. Mungkin dia alasan, oh gak ada guru yang bisa mengajar. Alhamdulillah, terjemahan Al-Quran ada. Kenapa setidaknya dia ambillah terjemahannya dulu, walaupun tidak sempurna penjelasannya. Tapi apakah pernah? Lihat, Allah sebutkan diutusnya Rasul itu memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Setelah itu tidak ada lagi alasan yang manusia ini nanti beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allah azizan hakima.
Dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah adalah utusan untuk menuntun dan membimbing kita, untuk mengarahkan kita kepada kebaikan. Dan tidak ada satupun kebaikan yang mendatangkan kebaikan bagi kita dunia maupun akhirat kecuali pasti beliau telah sampaikan. Dan sebaliknya, tidak ada satupun keburukan yang membahayakan kita di dunia dan akhirat kecuali beliau pasti sudah peringatkan. Karena itu mempelajari agama Allah adalah untuk memudahkan dan menyelamatkan kita, untuk menerangi hidup kita, melihat jalan yang lurus. Kata beliau rahimahullah, awwaluhum Nuhun alaihi salam wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam, dan yang terakhir dari para nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bedakan antara nabi dan rasul. Yang mendapatkan wahyu dari Allah ada dua golongan. Ada golongan nabi dan ada golongan rasul. Semua rasul pasti nabi, karena dia nabi dulu, kemudian setelah itu diutus menjadi rasul. Tidak semua nabi adalah rasul. Nabi banyak ya, Masya Allah. Contoh Nabi Khidir. Nabi Khidir nabi, tapi bukan rasul. Ada nabi di kalangan Bani Israel itu banyak sekali. Iya. Tapi yang rasul tidak semua. Nabi Muhammad nabi dan rasul. Makanya telah berlalu bersama kita, beliau nubbi'a bi Iqra, menjadi nabi ketika turunnya Iqra. Kemudian wa ursila bil Muddathir, beliau menjadi rasul ketika turun surah Al-Muddathir. Apa bedanya antara nabi dan rasul? Nabi dan rasul ini sama-sama dapat wahyu. Perbedaannya, kalau rasul umira bitablighi, diperintah untuk menyampaikannya. Sementara nabi lam yu'mar bitablighi, tidak diperintah untuk menyampaikan. Wahyu itu untuk dia amalkan, untuk dia lakukan. Orang ikut seperti dia, terserah. Dia nggak ada apa? Nggak ada tugas untuk menyampaikan. Dia hanya melakukan saja. Nah, ini bedanya antara nabi dan rasul. Karena itu Nabi Khidir nggak ada pengikutnya, karena dia nabi. Dia hanya mengamalkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan berdakwah mengajak manusia untuk hanya saja Nabi Musa melihat ada kelebihan dari Nabi Khidir yang dia ingin mendapatkan ilmu itu dan mengambil pelajaran. Dia ikuti Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir tidak tinggal di satu tempat. Tidak tinggal di suatu tempat. Karena kalau berdakwah itu bukan pergi kiri kanan.
Dakwah itu duduk di suatu tempat, setelah dia mempelajari ilmu, dia duduk, orang datang. Itu baru apa? Baru dakwah. Karena dakwah itu membuat orang berilmu, membuat dan mengajari orang kebaikan-kebaikan. Ketika ada yang diperintah untuk berdakwah, ditugaskan untuk berdakwah, maka apa? Dia menetap di sana. Lihat, Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi SAW untuk berdakwah. Siapa Mu'adz? Ulamanya sahabat, bukan orang sembarangan. Diutus oleh Nabi ke Yaman. Di sanalah dia berdakwah, menetap, tinggal di sana. Kenapa? Mau mengajari ilmu. Ilmu itu bukan instan, yang mungkin 1 hari 2 hari orang bisa langsung pintar. Mengenalkan agama, mengajak orang kepada kebaikan, itu Masya Allah luar biasa. Tapi bagaimana mengokohkan keimanan, inilah intinya dakwah. Oleh itu alhamdulillah kita apresiasi semangat-semangat sebahagian teman-teman kita yang mengajak orang untuk kepada Islam. Tapi coba lihat, kalau hanya beberapa hari mereka masuk Islam, setelah itu ditinggalkan, ya, apa yang terjadi? Kembali murtad lagi. Kenapa? Tidak ada bimbingan seterusnya. Inilah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu dia mengamalkan apa yang Allah wahyukan. Orang melihat dia, mencontoh dia, melakukan apa yang dia lakukan, silahkan. Tapi kalau Rasul itu mubasyirin wa mundhirin. Dia memberi kabar gembira dan memberi peringatan, berdakwah, menyampaikan kepada manusia ini kebaikan, ini keburukan, ini keselamatan, ini kesesatan, ini nikmat, ini adab. Ini tugasnya Rasul. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul yang pertama adalah Nuh. Nabi sebelum beliau banyak. Iya. Nabi sebelum beliau banyak. Dan Nabi itu ada yang disebut namanya oleh Allah dalam Al-Quran, ada yang tidak. Makanya dalam Al-Quran Allah firmankan, minhum naqsushum wa minhum lam naqsus alaihim. Di antara Nabi ada yang kami kisahkan mereka, dan ada yang kami tidak kisahkan untukmu. Berarti jumlah Nabi itu banyak. Iya. Tapi Nabi Muhammad penutup. Ana khatamun nabiyyin. Saya adalah penutup para nabi. Wala nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Ketika disebutkan tidak ada nabi setelahku, maka apa? Maka sudah, wahyu putus. Tidak ada lagi yang menjadi nabi, apalagi menjadi rasul. Kapan ada yang mengaku sebagai nabi, maka pastikan dia adalah pendusta. Tapi Masya Allah, pakaiannya putih, sorbannya lengkap, bicaranya lembut, rajin bersedekah. Bagaimana ini? Namanya pendusta, tetap pendusta. Iya. Dan ingat, kesesatan itu seberapapun kejinya, pasti ada saja yang tertipu. Karena dia mengeluarkan kalimat-kalimat indah untuk mengajak kepada kesesatannya. Apakah berkaitan dengan
kesalehan dia yang dilihat, tutur kata dia yang dilihat. Atau yang paling hebat ya di masa sekarang, orang nggak lihat itu, orang lihat sedekahnya. Kalau dia sedekah, apalagi sedekahnya kepada kita, oh langsung, oh baik ini orang. Iya. Kalau nggak dikasih, nggak baik. Pasti ada yang mengikuti. Iya. Apalagi dikasih iming-iming, kalau kau ikut saya 10 orang pertama, wah ini adalah sahabat setiaku nantinya. Kalau ada harta yang didapat, kamu prioritas. Oh banyak yang mau ikut itu. Tim sukses untuk menjadi Rasul. Iya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama Nuh dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Wa dalil ala anna awwalahum Nuhun alaihi salam qauluhu ta'ala." Dalil yang menunjukkan bahwa Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, kami turunkan wahyu kepada engkau kama auhayna, sebagaimana kami turunkan wahyu ila Nuhin, kepada Nuh, wan nabiyyina min ba'dih, dan para nabi setelahnya. Jadi disebut Nuh. Jadi Nuh dan nabi setelahnya. Berarti apa? Berarti yang menjadi pertama sebagai Rasul Nuh. Nabi Adam nabi, bukan Rasul. Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diutus menjadi Rasul memberikan peringatan. Peringatan itu datang setelah muncul banyak penyimpangan dan kesesatan. Setelah maraknya kesyirikan. Coba lihat semua rasul-rasul itu sehubungan dengan orang-orang musyrik yang menyembah, beribadah kepada selain Allah. Nabi Nuh diutus untuk mengingatkan kaumnya. Kenapa mereka terjatuh dalam penyembahan kepada berhala. Patung 5 orang saleh. Wad, Suwa, Ya'ud, Ya'uq, Nasr. 5 orang ini 5 orang saleh meninggal, dibuatkan patungnya, kemudian disembah. Penyembahannya dengan apa? Menjadikan dia perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepadanya, mengharapkan berkah, berserah diri, bergantung, mengharapkan nikmat, berdoa kepada berhala ini. Setelah maraknya kesyirikan, Allah utuslah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, perjuangan besar untuk mengingatkan. Dakwah Nabi Nuh 950 tahun. Bukan umur Nabi Nuh ya. Keumuman Rasul diutus itu umur 40 tahun. Kalau ditambah 40 sudah 100, sudah 990 tahun. Setelah ditenggelamkan bumi, masa dakwah beliau kan sampai tenggelam bumi. Setelah itu nggak dihitung lagi waktunya. Di Nabi Nuh alaihi salatu wassalam betul-betul berjuang berdakwah kepada kaumnya.
Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku dakwahi kaumku siang dan malam. Terus didakwahi. Kaumnya didakwahi, keluarganya juga, anak dan istrinya. Falam ajibhum du'ain illa firara. Ya. Tidak ada yang menerima, menjawab, menyambut dakwahku kecuali hanya segelintir saja. Bahkan istri dan anaknya tidak mau beriman. Dan ada satu ilmu penting di sini yang banyak orang tidak tahu. Semua manusia yang ada sekarang itu keturunan Nabi Nuh. Kenapa bisa? Ketika ditenggelamkan bumi, meninggal semua yang ingkar, yang selamat ini, hanya segelintir dari umat Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Dan setelah itu tidak ada yang punya keturunan kecuali Nabi Nuh alaihissalam. Makanya di situ para ulama menyebutkan semua manusia yang ada sekarang adalah keturunan Nabi Nuh. Nasabnya pasti sampai kepada Nabi Nuh. Atau ada yang mau merasa kalau dia dari monyet? Hah? Kalau ada yang bilang manusia itu dari monyet, bilang saja itu kamu saja. Kalau kami tidak. Kalau kamu mau, silakan, nggak dilarang kalau kamu mau dari monyet. Tapi kalau kita orang yang beriman, maka keturunan kita dari Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian manusia habis, keturunan itu mengecil dan menyempit hanya dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam. Taib. Mungkin sampai di sini. Mungkin dari jamaah ada yang mau bertanya. Kita masih punya waktu sebelum masuknya waktu Isya. Tafadhal, silahkan. Taib. Taib. Berzikirlah sampai kalian dikatakan majnun, gila. Ini hadis la asla lahu. Tidak ada sumbernya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari makna saja, orang harusnya langsung tahu ini bukan hadis ini. Zikir itu untuk apa? Untuk ketenangan. Zikir itu untuk apa? Untuk mengingat. Kalau gila, bagaimana cara dia mengingat? Bagaimana dia mendapatkan ketenangan? Nah, ini bertolak belakang ya. Berzikir disyariatkan. Namun berzikir itu juga ada aturan dan ada ketentuannya. Basahi lidah kita, lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah, zikir itu untuk mengingat Allah dan seorang menghayati setiap yang dia ucapkan. Bukan dia lisannya mengucapkan tapi hatinya tidak hadir, tidak tahu apa yang dia baca. Dia ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi di depan kuburan. Ini lisannya lain, amalannya lain. Lisannya bilang tidak ada yang berhak diibadahi, disembah selain Allah, tapi dia menyembah selain Allah, berharap kepada penghuni kubur misalnya, berharap meminta kepada selain Allah. Maka ini pantas gila.
Orang gila itu kan nggak waras ya, nggak sadar apa yang dia lakukan. Maka itu, iya, sadarlah dalam berzikir. Dan ini hadis disebutkan oleh para ulama la aslalah, tidak ada asalnya. Nanti kalau ditanya, ini hadis kamu dapat dari mana? Iya. Siapa yang bilang? Siapa yang bisa bertanggungjawabkan ini hadis? Kemudian ancam dia dengan sabda Nabi SAW, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Kata Nabi, siapa yang berdusta mengatasnamakan diriku dengan sengaja dia, maka apa? Hendaknya dia persiapkan tempat duduknya dari api neraka. Ini hati-hati kalau ada orang bilang, "Oh, ini kan hadis lemah, biar lemah yang penting hadis." Kalau namanya lemah, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan sampai kepada Nabi. Kalau nggak bisa dipertanggungjawabkan, kita bilang ini ucapan Nabi, hati-hati berdusta atas nama Nabi. Kenapa dipilah dan dipilih? Kenapa dibedakan dan diperiksa antara setiap hadis supaya agama ini tidak berubah? Kalau semua hadis dikatakan hadis dan bisa dipercaya, ini gampang agama ini dirusak. Yang penting ada bahasa Arabnya, sudah. Apalagi yang menyampaikan berjenggot dan bersorban, oh sudah ini hadis ini. Karena itu nggak ada pikiran, iya, untuk dikatakan apa? Biar lemah yang penting kan hadis. Kalau namanya sudah lemah, artinya apa? Itu nggak bisa dipertanggungjawabkan, nggak diterima. Iya. Seorang beli tali saja, tali ya. Kemudian dibilang, ini tali yang kuat, ini nggak kuat. Biar misalnya yang nggak kuat. Ada yang mau beli begitu? Hah? Pasti tidak mau beli. Dia tinggalkan. Kenapa? Dia tahu ini tidak berguna. Belum diapa-apakan sudah putus. Untuk apa? Tapi kenapa untuk agama dia mau bilang biar lemah yang penting kan hadis? Ini kemana pikirannya? Yang lemah itu dikatakan lemah supaya ditinggalkan. Oh tapi Imam Nawawi bilang tidak apa-apa. Iya. Untuk amalan biar hadis lemah boleh dipakai beramal, ini keliru memahami ucapan Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi itu termasuk ulama mutaqaddimin. Ulama mutaqaddimin ya, itu menyebut hadis itu cuma ada dua, ada lemah, ada yang kuat, ada sahih, ada dhaif. Hanya dua. Dhaif itu ada dua jenis. Ada dhaif yang jabir, ada la yang jabir. Ada dhaif yang bisa ditolong, ada yang nggak bisa tertolong. Yang bisa ditolong itu kalau sisi kelemahannya sedikit, kemudian jalur riwayatnya ada pendukung. Oh ini ada kelemahan sedikit, ini ada kelemahan sedikit. Iya. Maka apa? Ini kelemahannya mungkin hanya dari sisi dia pelupa. Ada rawi yang pelupa. Kemudian ada riwayat yang lain sama hadisnya. Berarti apa? Derajat yang pelupa ini dikuatkan sama yang lainnya. Naik dia, bisa dikuatkan. Misalnya di sini pelupa, di sini pelupa. Kemudian bicara hal yang sama. Berarti ketika itu ingatannya apa? Bagus, karena ada pendukung. Tapi kalau di sini lemahnya berat, di sini lemahnya berat, tidak bisa diterima. Misalnya apa? Ini pendusta. Iya. Yang ini juga pendusta. Yang ini pendusta banyak. Tapi mereka ini semua ini sering kumpul-kumpul. Sudah pendusta sering kumpul-kumpul. Berarti apa? Biar lagi 100 orang mereka tidak bisa menguatkan. Karena apa? Kemungkinan mereka sengaja buat hadis dusta.
Karena mereka semua pendusta. Apalagi ternyata apa? Disebut hadis, tapi nggak ada jalur sanadnya. Nggak ada jalur sanadnya. Nabi SAW bersabda, di mana? Kitab apa? Siapa yang meriwayatkan? Nggak ada. Bagaimana cara bisa diterima? Iya. Nanti ada khatib bilang diriwayatkan oleh Muslim. Ternyata Muslim di kampungnya. Di Sahih Muslim tidak ada. Iya. Ini hati-hati ya, kadang orang suka bicara masalah ini hadits, ini hadits, ini hadits, tapi apa? Tidak ada dasarnya sama sekali. Karena itu para ulama muhadditsin, orang-orang yang mempelajari tentang ilmu hadits, dia dapat potongan hadis saja, dia bisa periksa, bisa tahu ini ada dasarnya atau tidak. Ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala alam. Tapi mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada kesempatan malam hari ini bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita berada di atas agama yang mulia ini, dan kita memohon kepada Allah agar kita mendapatkan pengampunan kelak di sisinya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.